Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Lelaban ya teman-teman. Dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu tanpa ada halangan apapun ya teman-teman. Dan sukses bagi peternak yang ada di negeri ini. Oke, pada video kali ini kita menurunkan rumput kering dan silase yang ada di drum barengan dengan konsentrat yang sudah kita muat ke unit ya teman-teman. Di video sebelumnya sudah kita jelaskan proses pembuatan silase dengan semi mekanis ya, dimana silase yang semi mekanis itu kita menggunakan mesin dan plastik, raving dan netnya itu kita buat secara semi mekanis, dan rata-rata untuk hasil output yang semi mekanis itu 4 ton 500 ya teman-teman. Oke, langsung saja kita buka ya teman-teman. Ini adalah proses pemberian silase yang ada di drum ya teman-teman. Ya, jadi perbandingan dengan sebelumnya di video sebelumnya tentang pembuatan silase, ini teman-teman biayanya lebih murah ya teman-teman, dan mungkin teman-teman sudah mencobanya, dan mungkin penonton yang baru melihat video ini, jadi biaya ini sangat rendah dibandingkan dengan semi mekanis ataupun mekanis ya teman-teman. Jadi di dalam drum ini kita pastikan, di dalam proses sebelum pembuatan silase ini, pastikan bahan-bahan atau materialnya ya teman-teman, seperti drum ya sama pengikatnya, kemudian rumput jenis atau yang harus kita silase ya. Jadi teman-teman, yang rumput silase yang kita buatkan ini di drum ini adalah rumput tanam ya teman-teman, dan juga kita campur dengan rumput liar atau rumput gulma ya teman-teman ya. Bisa kita lihat sambil dikasih makanan sapinya ya. Nah, jadi teman-teman bisa melihat bahwa silase dengan kondisi yang bagus, yang baik, itu pasti akan dikonsumsi ternak. Jadi tujuan pembuatan silase ini bagi penonton yang baru saja menonton video ini, yang pertama kita bisa menekan biaya pembuatan silase dibandingkan dengan semi mekanis. Kemudian yang kedua, kita bisa safety pakan di gudang pakan kita untuk jangka 6 bulan atau 3 bulan sampai 6 bulan ke depan ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, kita bisa safety juga di saat kekosongan pakan di pagi hari ataupun di siang hari, atau masih proses panen. Sebelum proses panen ini sudah kita kasih dulu silase teman-teman. Jadi sambil kita lihat ini bahwa warnanya ini adalah coklat keemasan gitu ya teman-teman. Jadi jenis-jenis silase yang bagus itu agar dipastikan dia tidak berjamur ya teman-teman ya, dia tidak berjamur ya, seperti yang kita lihat di video ini ya, coklat keemasan ya, ini bagus ya teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa mencoba ya, misalkan ada punya drum, kemudian rumput, kemudian yang kita pakai saat ini adalah pakai molasses atau tetes tebu ya, cukup sederhana saja ya teman-teman ya. Kita bungkus dia, kita pastikan tidak ada masuk udara, dan yang benar itu ini harus kita press betul ya. Jadi yang rumput yang kita masukkan ke drum ini wajib kita press betul ya, jadi jangan sempat ada tempat udara di situ. Kemudian yang bagian atasnya itu biasanya langsung kita balik ya teman-teman, setelah dipanaskan baru kita balik. Kalau yang kita buat saat ini kita balik saja. Mungkin teman-teman yang lebih senior atau lebih berpengalaman ya teman-teman, ini mungkin di tempat yang kami coba ya. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa ini bisa dimakan ternak ya teman-teman. Jadi umur silase ini teman-teman kita pastikan minimal dia harus 21 hari dalam proses fermentasi ya. Kenapa sampai harus 21 hari? Karena kalau di bawah itu dia akan menimbulkan gas ya, nanti bisa mengakibatkan ke ternak sapi itu kembung. Jadi benar-benar dipastikan mulai dari proses pembuatan kita buat jadwalnya, tanggal berapa yang harus bisa kita kasih ke pemberian ke sapi gitu ya teman-teman. Jadi proses sederhana dan biaya lebih murah
mungkin bagi peternak-peternak yang lain juga bisa pasti pernah merasakan pembuatan untuk silase ini. Ya, dia sangat menikmati ya teman-teman. Jadi teman-teman, untuk pemberian pakan silase ini, kalau yang kami buat ya mungkin teman-teman senior beternak itu mungkin berbeda atau mungkin ada yang sama. Jadi salah satu contoh gambarnya, misalkan si winner ini dengan berat badannya 200 kg. Ambillah kata kasarnya untuk kebutuhannya dia satu hari itu adalah 10% dari berat badannya itu. Berarti konsumsi rumput yang harus dia dimakannya itu ada 20 kg ya teman-teman ya. Kayak gini aja kita buat ya. Kg. Jadi dari 20 kg kebutuhan ternak ini, jadi yang kita kasih ke sapi itu rata-rata 30% dari 20 kg itu berarti cuma 6 kg saja teman-teman. Jadi nanti bisa teman-teman kalkulasikan dari jumlah ternak yang dipelihara, kemudian dikalikan dengan jumlah dari 30% dari kebutuhannya itu, jadi bisa kita siasati ya teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa mencoba ya, karena biayanya juga sangat murah sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, sambil kita lihat ya, dia ini lagi proses makan, sangat menikmati ya teman-teman. Jadi biasanya kan kalau kita panen rumput segar itu, dia itu mengandung kadar air yang lebih tinggi ya teman-teman. Jadi misalkan dia kita kasih pacong 10 kilo rumput yang sudah dicopper yang rumput basah, berarti yang dikonsumsi dengan rumput bahan keringnya itu cuma 2 kg saja yang terserap ya teman-teman. Jadi kalau misalkan silase ataupun hay, dia langsung pemberian itu langsung padat ya, bentuk padat ya teman-teman. Ya mungkin dari 10 kg kita kasih rumput kering, yang mungkin yang terserap kita buang lagi 20% nya bahasa kasarnya, berarti ada 8 kilo yang terserap di dalam tubuhnya si ternak tersebut ya teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja sharing kita untuk bagi peternak ya teman-teman. Silahkan mencoba karena bahan dan materialnya sangat mudah dicari dan biayanya juga sangat rendah ya teman-teman. Dijamin kalau kita menstok pakan dan membuat stok pakan yang bagus akan bisa bertahan lama juga ya teman-teman. Jadi kita tidak ada kekurangan pakan lagi untuk ternak, dan untuk kondisi standar BCS sapi yang sesuai dengan kriteria bisa tercapai ya teman-teman. Ya, untuk itu teman-teman jangan lupa like dan subscribe teman-teman agar kita bisa lanjut sharing lagi di episode selanjutnya. Terima kasih.